Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nurmin dalam channel MN Ratu Channel. Kali ini saya akan memberikan tips berbicara di muka umum atau berceramah. Tips berbicara di muka umum atau berceramah sebagai berikut. 1. Menguasai materi. Sebelum Anda membacakan pidato Anda harus mengetahui apa yang Anda akan sampaikan. Hal ini sangat penting meskipun berpidato dengan menggunakan metode membaca teks. Dengan menguasai materi pidato, tentunya Anda akan sangat nyaman ketika berpidato dan jauh dalam perasaan gugup yang dapat mengganggu. Selain itu, hal ini juga bisa mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh pendengar kepada kita. Menguasai materi ceramah dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Dalam kesempatan ini, izinkan kami membawakan ceramah singkat tentang sabar dalam menghadapi cobaan. Langkah kedua, berpenampilan menarik. Penampilan adalah salah satu kunci utama untuk menarik perhatian para pendengar. Yang dimaksud dengan berpenampilan menarik adalah bukan berpakaian atau berdandan berlebihan, tetapi sopan dan rapi. Berpenampilan menarik dalam berpidato atau berceramah dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan ceramah yang bermanfaat bagi kita semua. Di mana nilai-nilai agama yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai dan perilaku kita sehari-hari. Menjauhi perbuatan zina, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Langkah ketiga, berpidato atau berceramah dengan singkat, jelas, dan padat. Ketika berpidato, usahakan Anda menyampaikan pidato dengan singkat, padat, dan jelas. Hindarilah hal-hal yang tidak penting atau pembicaraan yang keluar jauh dari materi sebelumnya. Perjelas juga bagian-bagian pidato Anda, seperti mana bagian pembuka, mana bagian isi, dan mana bagian penutup. Hal ini dilakukan agar para pendengar dapat menangkap maksud atau isi pidato Anda dengan sangat mudah. Berpidato atau berceramah dengan singkat, jelas, dan padat dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang sangat berarti bagi kalian semua. Menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Para pendengar pidato tentunya tidak menyukai pembaca pidato yang datar. Oleh karena itu, gunakanlah intonasi dan mimik wajah yang tepat. Contohnya, jika Anda berpidato untuk membangkitkan semangat, maka gunakan intonasi yang tinggi dan mimik wajah yang bergairah. Namun, janganlah terlalu berlebihan karena membaca pidato tidaklah sama dengan membaca puisi.
Menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Sahabat atau tabi'in pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang kita taati setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu Rasulullah menjawab dengan tegas dan lantang, "Ibumu." Kematian pasti akan menghampiri setiap orang yang hidup di dunia. Langkah kelima, menggunakan gerak tubuh yang wajar. Selain intonasi dan mimik wajah, gerakan tubuh juga bisa digunakan untuk mencegah kedataran dalam berpidato atau berceramah. Gerakanlah bagian tangan atau kepala seperti menunjuk, mengangguk, dan lain-lain, sehingga para pendengar memusatkan perhatiannya kepada Anda. Namun, hindarilah gerakan tubuh yang terlalu berlebihan, karena itu bisa merusak konsentrasi pendengar. Langkah kelima, menggerakkan gerak tubuh yang wajar dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Pernah suatu saat sahabat lagi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa ibu disebut sebanyak 3 kali?" Langkah keenam, hindari ketegangan. Jika suasana terlalu tegang, niscaya maksud atau tujuan pidato tidak akan tersampaikan kepada para pendengar. Oleh sebab itu, ciptakanlah suasana yang santai, nyaman dengan cara menyelipkan candaan atau humor-humor di tengah-tengah pidato Anda. Tetapi jangan terlalu banyak menggunakan humor, karena hal itu bisa membuyarkan konsentrasi pendengar, sehingga sulit bagi mereka untuk kembali berkonsentrasi. Langkah keenam, hindari ketegangan, dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Ini telah menegaskan bahwa kita harus merendahkan diri di depan mereka. Kita juga harus menyayangi mereka dengan penuh kasih sayang, dan juga kita harus senantiasa mendoakan mereka di setiap doa kita. Langkah ketujuh, menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik tidak harus bahasa yang benar, karena bahasa yang baik adalah bahasa yang dapat dimengerti para pendengar. Meskipun Anda menggunakan bahasa yang baku dan sesuai EYD, tetapi para pendengar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, maka bahasa tersebut bukanlah bahasa yang baik. Oleh karena itu, sebelum berpidato, cari tahu terlebih dahulu siapakah orang yang akan mendengar pidato Anda. Apakah para intelektual atau masyarakat biasa? Langkah ketujuh, menggunakan bahasa yang baik. Dapat pula dilihat pada contoh di bawah ini. Pernahkah kalian berpikir bahwa orang tua kalian saat ini sangat berharga? Langkah terakhir, jangan terpaku pada teks. Jika Anda membaca pidato dengan menggunakan teks, janganlah terpaku dengan teks, karena hal itu akan sangat membosankan. Anda bisa melihat teks lalu membacakannya dengan melihat ke arah pendengar. Langkah terakhir, jangan terpaku pada teks. Hal ini dapat kita lihat pada contoh di bawah ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Pernahkah kalian berpikir, uang dari mana itu? Kalau bukan dari hasil kerja keras banting tulang untuk memenuhi kebutuhan kalian. Kita kan pengen dibilang cantik, kita kan pengen dibilang punya rambut bagus, kita kan pengen dibilang punya leher bagus, bentuk wajah yang bagus. Adapun pembahasan cermin kita, yakni mau di bawah gimana hidup kita. Kematian pasti akan menghampiri setiap orang yang hidup di Akan dunia. membawakan ceramah yang berjudul Pentingnya Sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sabar terhadap segala
ketentuan dan keputusan Allah. Demikian kami akhiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran milik Allah. Kesalahan milik kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tips berbicara di muka umum atau berceramah. Bila anak-anakku atau adik-adikku yang ingin bertanya, silakan di komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.